Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube aku, Pit Pit. Di video kali ini, aku akan memenuhi permintaan salah satu subscriber, yaitu Vivi. Hai Vi. Nah, Vivi minta supaya aku membahas seputar kata sandang sang dan si. Tentunya teman-teman sudah tidak asing kan dengan kata sandang dan si, karena kita sering menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apa sih perbedaan kata sandang dan si? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya, terima kasih buat kamu yang sudah subscribe. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Lalu, aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tahu kalau aku mengunggah video terbaru. Yuk, sama-sama menyebarluaskan bahasa Indonesia tercinta. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sang merupakan kata sandang bermakna tunggal dan merujuk pada sesosok tokoh dengan derajat serta martabat yang baik. Akan tetapi, tidak hanya secara literal. Kata sandang sang acap kali juga digunakan untuk menyindir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, penggunaan kata sandang sang dijelaskan sebagai berikut. 1. Dipakai di depan nama orang, seperti sang Arjuna, sang Dewi, dan sang guru. Pada nama binatang, seperti sang kancil, sang harimau, dan sang singa, serta pada benda yang dianggap hidup atau yang dimuliakan, misalnya, sang angin, sang nasib, dan sang merah putih. 2. Dipakai di depan nama benda untuk berolok-olok. Misalnya, sang suami. Contoh kalimat, wanita itu membawa makanan untuk sang suami baru. Selanjutnya, si. Si merupakan kata sandang yang bersifat netral. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, penggunaannya dijelaskan sebagai berikut. 1. Dipakai di depan nama diri, pada ragam akrab atau kurang hormat. Contohnya, si Vivi, si Ahmad, dan si Rukiah. 2. Kata untuk mengkhususkan orang yang melakukan atau terkena sesuatu. Misalnya, si pengirim, si penipu, si pembunuh, dan si tertuduh. 3. Kata yang dipakai di depan nama orang untuk merendahkan diri. Contoh, si Beni dan si Joni. 4. Kata yang dipakai di depan kata sifat untuk timang-timangan, pujian, panggilan, ejekan, dan sebagainya, yang menyatakan bahwa yang disebut itu mempunyai sesuatu atau menyerupai sesuatu yang sama dengan sebutan itu. Contoh, si belang, si manis, si celaka, si durhaka, dan si tolol. 5. Kata yang dipakai pada berbagai-bagai nama tumbuhan atau binatang. Contoh, si dingin, si gasir, si kedidi, si tawar. Nah, teman-teman, setelah menyimak materi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan kata sandang sang dan kata sandang si yaitu kata sandang si bersifat lebih netral. Jadi, kata sandang si memiliki kedudukan yang seimbang dan setara dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata sandang sang biasanya digunakan untuk kata-kata yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Contohnya sang raja atau sang presiden. Teman-teman belum pernah mendengar ada yang bilang si presiden atau si raja kan? Nah, tambahan lagi nih teman-teman, untuk penulisannya, kata sandang sang maupun kata sandang si ditulis dengan huruf kecil ya, kecuali berada di awal kalimat, yaitu pasti menggunakan huruf kapital. Untuk kata sandang sang juga ditulis menggunakan huruf kapital ketika dia
berhubungan dengan nama Tuhan, misalnya Sang Pencipta. Sekalipun dia berada di tengah kalimat, kalau kata-katanya seperti itu, Sang Pencipta atau sang yang lain lah yang berhubungan dengan pencipta gitu ya. Dia harus ditulis dengan huruf kapital. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita mengenai kata sandang sang dan si. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.